Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sub yang saya hormati, baiklah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada subuh yang ke-19 ini sempat kita datang ke tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, baiklah, sebagaimana biasanya yang saya bawakan yaitu masalah bid'ah, karena ini sudah kita tuntaskan persoalan ini, karena sekarang ini yang persoalan ini merajalela banyak sekali sekarang, sedikit bid'ah. Oleh sebab itu yang saya akan menuntaskan persoalan ini. Yang pada minggu yang lalu sampai kita sudah menjelaskan bagaimana pendapat para ulama yang dimaksud dengan bid'ah. Saya sudah menjelaskan beberapa pendapat, antara misalnya pendapat Imam Nawawi, As-Suyuti, Syekh Al-Maliki dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan apakah cukup kita menjadikan dalil atau alasan karena Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu atau Rasulullah meninggalkan sesuatu, cukup dengan itu kita mengatakan bid'ah kalau kita melakukan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya, fahal ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam bid'atun aw dalalah. Apakah yang ditinggalkan Rasulullah, semua yang ditinggalkan Rasulullah, yang tidak lakukan Rasulullah SAW, kalau kita lakukan bid'ah atau dalalah. Nah, itu yang atau apakah sudah cukup kita itu karena Rasulullah tidak melakukan, kita menjadikan dalil hujjah mengatakan Rasulullah tidak melakukan, itu merupakan dalil untuk mengatakan bid'ah. Apakah cukup dengan itu? Seorang ulama yang besar yang bernama Al-Alimul Allama Asy-Syaikh As-Sayyid Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghimari, seorang ulama besar, menjawab sampai menulis satu buku untuk menjawab pertanyaan ini, apakah hanya karena Rasulullah meninggalkan kita menganggap bid'ah atau dalalah. Dia menulis satu buku judulnya Husnul Tafahum wa Darki li Mas'alati Tarki. Satu buku, sampai satu pertanyaan menulis satu buku untuk menjawab, tapi dalam bentuk syair. Saya dalam bahasa Arab antara lain mengatakan, at-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina la yaqdali man'an wala ijaba wa man ibtagha hadran bitarki nabiyyina wa ra'ahu hukman sadikan wa sawaba qad dhalla an nahjil adillati kulliha bal akhta al-hukma as-sahiha wa khaba. Itu dia jawab, antara lain jawab dengan syair. Bukunya itu ditulis dalam bentuk syair, antara mengatakan at-tarku laysa bihujjatin fi syar'ina. Jadi hanya ditinggalkan Rasulullah tidak melaksanakan, laysa bihujjatin, tidak sekadar begitu saja menjadi hujjah fi syar'ina, dalam agama kita. Jadi tak boleh kita serta-merta mengatakan Rasulullah tidak melakukan, itu tak boleh kita lakukan. Nanti kita melihat
la yaqtadi man'an wala ijabah. Kalau Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu, tidak boleh kita serta mengatakan itu dilarang atau itu wajib kita tinggalkan. Faman ittaqa haddan bi tarki nabiyina, siapa yang mencari suatu larangan bi tarki nabiyina, hanya sekedar nabi kita meninggalkan sesuatu itu, wara'u hukman sadikan wa shawaba, sampai dia mengatakan itu hukum yang benar dan sahih, qad dalla an nahjil adillati kulliha, telah sesat dalam metode mengambil suatu dalil atau hujjah dalam agama kita. Itu. Jadi tidak boleh sekadar begitu saja. Bal ahta al-hukm as-sahih wa khaba, bahkan dia salah dan mencari hukum yang benar, bahkan dia merugi. Itulah jawabannya. Jadi tidak boleh kita serta-merta mengatakan Rasulullah tidak melakukan, itu tidak boleh kita lakukan. Siapa yang melakukan bid'ah atau dalalah, tidak, harus kita melihat dulu. Kenapa? Karena seluruh ulama, baik ulama yang dulu sampai sekarang, kecuali yang banyak bid'ahnya, sudah sepakat mengatakan bahwa kalau Rasulullah SAW meninggalkan harus didukung. Harus dukung ayat atau hadis atau dalil lain. Tidak boleh hanya sekedar meninggalkan itu saja sehingga kita mengatakan tidak boleh kita melakukan. Itu saya selalu katakan awal-awal ceramah saya pada minggu-minggu pertama, katakan tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah harus kita ikuti, dan tidak semua yang ditinggalkan Rasulullah tidak boleh kita lakukan. Itu dikatakan sini, mengatakan laisa maslakal lil istidlal bi mufradihi, bukan saja sekadar meninggalkan Rasulullah hanya itu saja sehingga kita mengatakan tidak boleh kita lakukan. Wakana maslakum li isbati hukmin syar'in bil wujubi awil ibahati awil karahati awil hurmat. Tetapi metode para ulama untuk menetapkan satu hukum agama, hukum syar'i, apakah dia wajib atau haram atau sunnah atau makruh, maka tidak sekedar hanya Rasulullah meninggalkan, tapi harus didukung, yaitu urudus nassim minal Qur'ani, ada nas yang menjelaskan bahwa Rasulullah meninggalkan itu, dan ada nas Al-Quran yang mengatakan itu tidak boleh didukung. Jadi tidak boleh kita sekedar Rasulullah yang melakukan, karena banyak yang tidak lakukan Rasulullah, sahabat melakukan. Kenapa? Karena tidak ada nas, tidak ada dari Al-Quran, tidak ada hadis yang mengatakan itu tidak boleh. Jadi kalau Rasulullah SAW ada ditinggalkan, harus kita cari apakah ada dalilnya, nassim minal Quran, ada ayat dari Al-Quran. Yang kedua, warudu nassim minas sunnah, ataukah ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah itu meninggalkan karena begini. Yang ketiga yang mendukung, al-ijma' alal hukmnya, ijma' para ulama tentang hukum itu. Jadi kalau tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada ijma', harus kita lihat dulu. Jangan terus kita mengatakan itu tidak boleh kita lakukan. Al-qiyas, atau ada qiyas. Karena kita di umat Islam ini sumber hukum kita yang sudah disepakati, yaitu ada 4. Yaitu pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Itu merupakan kesepakatan. Kemudian masih ada yang lain, sumber hukum yang lain merupakan perbedaan-perbedaan para ulama. Yaitu misalnya qaul sahabi, ada seorang sahabat, pendapat seorang sahabat, apakah menjadi sumber hukum atau tidak? Itu diposisikan para ulama. Ada yang mengatakan kalau seorang sahabat mengatakan, maka itu bisa menjadi sumber hukum. Ada yang mengatakan tidak. Kemudian yang kedua yang diperbedakan saddu dzari'ah. Namanya saddu dzari'ah, arti meninggalkan sesuatu untuk memperoleh suatu kebaikan. Misalnya kalau kita melakukan ini bisa menimbulkan kejahatan, tapi kalau kita tinggalkan maka akan mendapatkan kebaikan. Itu namanya saddu dzari'ah, ada menjadikan juga sumber hukum. Kemudian amalu al-Madinah, jawab perbuatan amal-amal penduduk Madinah yang dulu.
Bukan sekarang. Yang dulu sampai abad keberapa itu menjadi sumber hukum juga, yaitu perbuatan amal-amal orang penduduk Madinah, karena di situ Rasulullah SAW hidupnya. Kemudian al-hadisul mursal. Hadis mursal ada namanya hadis mursal. Maksud hadis mursal, seorang tabi'in meriwayatkan satu hadis langsung mengatakan Rasulullah SAW mengatakan. Ini namanya hadis mursal. Tidak menyebutkan sahabat dari mana dia dengar. Ketika mungkin seorang tabi'in mendengar satu hadis tanpa melalui sahabat, tapi seorang tabi'in mengatakan Rasulullah SAW mengatakan. Itu hukumnya dalam ulumul hadis, hadis mursal. Ini hadis yang seperti ini diperselisihkan. Ada sebagian ulama menjadikan sumber hukum, ada yang tidak menjadikan sumber hukum. Kemudian ada namanya istihsan, dan ada juga nama hadis dhaif. Hadis dhaif, ini yang perlu barangkali saya jelaskan sedikit. Hadis dhaif, banyak orang yang tidak mau mengambil kenakan hadis dhaif. Sebenarnya itu hadis dhaif, itu hadis juga. Berbeda, ada hadis maudhu. Ada namanya hadis maudhu, ada hadis dhaif. Hadis maudhu memang bukan hadis. Hadis dibuat-buat. Seperti misalnya dulu ada dikatakan hadis mengatakan al-mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma kasamaki fil ma wal kafiru fil masjidi katairi fil kafasi. Itu dia. Itu pada masa politik dulu, pergerakan politik melawan penjajah, sehingga penjajah membuat hadis mengatakan al-mu'minu fil masjidi kal kasamaki fil ma. Orang mukmin dalam masjid sama halnya keadaannya ikan dalam laut. Artinya apa tujuannya? Supaya masjid jangan keluar dari masjid. So tinggal di masjid, jangan melawan penjajah. Jadi yang dimaksud orang mukmin yang tinggal di masjid terus, jangan keluar melawan penjajah. Nah, wal kafiru fil masjid katairi fil kafas. Orang kafir di masjid sama halnya burung dalam sangkar, selalu mau terbang, mau keluar. Jadi saya umat Islam jangan keluar melawan penjajah. Itu hadis maudhu namanya, bukan hadis. Sehingga merajalela pada waktu itu banyak membuat hadis-hadis, sampai penjual di pasar juga membuat hadis. Mengatakan al-bazinjanu syifa'ul likulli da. Terong adalah obat segala penyakit. Ini hadis maudhu semuanya ini. Jadi yang hadis dhaif itu hadis. Soalnya itu hadis, hanya masalahnya yaitu dikatakan hadis karena ada di antara perawinya yang agak kurang kuat hafalannya, sehingga ada sebagian meragukan. Nah, seperti misalnya mahasiswa atau bapak di sini mendengar hadis saya sebutkan, misalnya ada barangkali sini ngantuk. Setiap mendengar ceramah ngantuk. Nah, akhirnya nanti kalau dia mengatakan, ada yang mengatakan, kalau itu yang bicara kita tak percaya. Karena kenapa? Kalau setiap ada ceramah dia ngantuk terus tidur. Nah, begitu sebabnya dulu ada hadis dhaif. Ada sebagian perawinya itu kurang kuat hafalannya atau malas mendengar, sehingga dikatakan kalau ada diriwayatkan maka itu hadis dhaif. Oleh sebabnya itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau hadis dhaif bisa menjadi sumber hukum, tapi dengan syarat bukan masalah akidah. Seperti Imam Nawawi, kalau masalah fadailul amal, amalan-amalan tambahan, dia menjadikan sebagai sumber hadis dhaif. Karena pada hakikatnya hadis dhaif itu hadis. Coba kita lihat. Saya termasuk orang yang menerima hadis dhaif. Coba kita lihat, tidak ada hadis dhaif yang suruh kita mencuri. Tidak ada hadis dhaif yang suruh kita memukul orang. Tapi semua hadis dhaif itu semuanya menyuruh kita menambahkan, memperbanyak amal kebaikan. Berarti bagus. Tidak ada hadis dhaif yaitu suruh kita membuat suatu kejahatan. Sebab semuanya mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Oleh sebabnya itu para ulama kita sebagian besar mengatakan hadis dhaif itu menjadi sumber hukum selama dia masalah yang disampaikan adalah masalah amalan-amalan tambahan atau amalan-amalan sunnah. Inilah jadi kita kembali soalan kita bahwa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah harus didukung dalil.
Baru bisa kita mengatakan ini haram, ini wajib, ini sunnat. Ada Al-Quran menjelaskan, atau ada hadis, atau ijma', atau qiyas. Nah, baru kita mengatakan oh ini memang. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang saya hormati, oleh sebabnya itu para ulama mengambil satu kesimpulan mengatakan fattarku la yufidu hukman syar'iyyan bimufradihi. Jadi itu kesimpulan yang ambil, mengatakan fattarku la yufidu hukman syar'iyyan bimufradihi. Jadi Rasulullah kalau meninggalkan sesuatu, nah, jadi ada yang ditinggalkan Rasulullah SAW tidak memberikan suatu hukum agama, hanya sekedar meninggalkan tanpa ada ayat yang mendukung, tanpa ada hadis yang mendukung, atau ijma' atau qiyas. Itulah kesepakatan para ulama. Oleh sebab itu saya akan melihat beberapa contoh yang ditinggalkan Rasulullah SAW, yang tidak menjadi bid'ah, tidak menjadi dalalah, dan tidak dilarang melakukannya. Pertama, kita lihat ma ruya min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma sama qattu syahran kamilan ghair Ramadan. Wa laysa hadha bimujibi karahati shawmi syahrin kamilin tatawwu. Tidak ada, jadi ada hadis mengatakan Rasulullah tidak pernah berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Itu ada hadis menjelaskan. Rasulullah hanya puasanya, Rasul hanya berpuasa pada bulan Ramadan 1 bulan penuh. Selain bulan Ramadan tidak pernah Rasulullah. Sekarang banyak ulama, banyak orang saleh, banyak ahli ibadah yang berpuasa 3 bulan. Mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi ini bagaimana? Rasulullah tidak pernah puasa Rajab, tak pernah puasa Rajab penuh sepenuh 1 bulan, tak pernah Rasulullah berpuasa penuh bulan Sya'ban. Tapi ada ulama, ada orang saleh melakukan. Apakah ini bid'ah? Walaysa hadza bimujibi karahatin shawma syahrin kamil tatawwa. Para ulama mengatakan ini bukan berarti ini merupakan makruh atau haram untuk berpuasa bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Bukan. Walaupun Rasulullah tidak pernah melakukan, bukan berarti tidak boleh. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa tidak sekedar Rasulullah meninggalkan sehingga kita tidak boleh melakukan. Fala kada fuhima min tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam siyamu syahri kamil ghair Ramadan annahu la yadullu ala hurmatin wala karahati siyami syahrin kamil ghair Ramadan. Ini tidak dipahami bahwa Rasulullah tidak berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, bahwa tidak boleh atau haram hukumnya berpuasa selain sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Tidak berarti demikian. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bangun dari rukunya, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus ada sahabat yang makmum membaca, saya mengatakan sami Allahu liman hamidah, tambah dia Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Jadi Rasul dengar. Setelah selesai salat, Rasul tanya, siapa tadi itu baca ini? Hamdan tayyiban mubarakan, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Saya baca. Terus yang baca itu saya, ya Rasulullah. Mengatakan Rasulullah, saya melihat yaitu malaikat berlomba-lomba mencatat namamu. Jadi ini banyak hal. Yang antara ini Rasulullah tidak membaca, tapi sahabat membaca. Walaupun Rasulullah tidak membacanya. Jadi bukan berarti Rasulullah tidak melakukan, tidak boleh kita lakukan. Karena banyak yang tidak dilakukan Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang yang para ulama. Dan ini Rasulullah tidak menegurnya, tidak mengatakan itu baik, tidak mengatakan itu tidak baik, jangan kau tinggalkan, tidak. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga, Rasulullah tidak melakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya Sayyidina Bilal. Tentu kita tahu semua Bilal.
Itu kan azan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, maka sudah pernah saya sebutkan sebelumnya ini. Rasulullah SAW mengatakan, hai Bilal, amal apa yang kau paling senangi kamu lakukan sehingga saya dengar bunyi-bunyi sandalmu dalam surga? Bilal mengatakan, tidak ada amal yang saya paling senang saya lakukan kecuali seperti, yaitu setiap saya wudu maka saya salat sunnah 2 rakaat. Itulah amal yang saya paling senangi. Sehingga ulama mengatakan, kalau dikatakan apa yang dilakukan Rasulullah SAW semua bidah, maka ada ulama mengatakan karena bidah Bilal masuk surga karena melakukan salat sunnah yang tidak dilakukan Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak mesti Rasulullah tidak melakukan bahwa itu bid'ah. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, ini yang juga menyebar sekarang, mengatakan bid'ah. Mengatakan sayyidina. Sayyidina, apa dalilnya? Mereka mengatakan tidak boleh mengatakan sayyidina. Nah, sebabnya begini. Sehingga mereka mengatakan baca sayyidina bid'ah. Karena para sahabat, ada beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, bagaimana caranya kita bersalawat kepadamu? Bagaimana kita bersalawat? Karena Rasulullah menganjurkan untuk bersalawat. Bagaimana cara kita bersalawat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah qulu, bacalah atau katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah tidak mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak ala ali sayyidina, tidak. Dengan demikian mengatakan bahwa kalau kita baca sayyidina, beda karena Nabi mengajarkan tidak mengucapkan sayyidina. Nah itu. Bagaimana pendapat ulama ini membaca sayyidina? Rasulullah pada saat menyampaikan, mengajarkan sahabat bagaimana cara bersalawat, tidak mengatakan sayyidina, itu menunjukkan bagaimana tingginya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan akhlaknya Rasulullah SAW, tidak merasa bangga, tidak berbangga. Dia mengatakan sayyidina karena dia menunjukkan tawadhu'nya, akhlaknya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah tidak ada yang kalah tinggi akhlaknya. Karena coba kita lihat misalnya, saya kira di sini tadi protokol. Kalau katanya kita akan mendengar ceramah. Siapa? Andri Guruta, Kiai Haji, Profesor, Doktor. Tiap berani mengatakan yang akan memberikan ceramah Anda Jemudin Haji Abdul Safa. Tidak ada yang berani mengatakan orang kafir. Artinya, walaupun saya tidak ada masalah, tapi begitu Rasulullah SAW, kalau dia menyebutkan namanya, dia mengatakan Muhammad. Begitu juga kalau ada yang tanya, misalnya ada nanti tanya saya, siapa nama aku? Tentu saya mengatakan Najmuddin Haji Safa. Dia mengatakan Profesor, Doktor, Kiai, Doktor. Tidak. Itu begitu Rasulullah SAW tawadhu'nya. Terus tawadhu sekali. Oleh sebab dia mengatakan Allahumma salli ala sayyidina. Tidak. Tapi yang lucunya, orang yang mengatakan tidak boleh pakai sayyidina, tapi kalau dia pakai sayyidina, kemarin kita menyampaikan selawat dan tasbih kepada junjungan. Tapi mengatakan sayyidina, mengatakan junjungan, padahal artinya itu sayyidina junjungan. Ini menjadi masalah. Jadi Rasulullah SAW mati mengatakan sayyidina Muhammad karena itu tawadhu'nya, akhlaknya mengajarkan kita bagaimana kita tawadhu'. Oleh sebabnya kita ini sebagai umatnya harus menghormati. Jangan kita sekadar mengatakan Allahumma salli ala Muhammad seperti omnya, seperti keponakannya disebutkan namanya. Coba kita lihat dalam Al-Quran, berapa kali disebutkan Rasulullah SAW namanya dalam Al-Quran, selalu disebutkan jabatannya. Maka Muhammadun aba ahadin walakin Rasulullah. Suratul Fatihah Muhammadun Rasulullah. Allah sendiri kalau menyebutkan namanya Muhammad tidak pernah hanya menyebutkan namanya saja sendiri, mesti menyebutkan jabatannya. Ini juga berdasarkan ayat. Jadi membaca menghormati Rasulullah SAW berdasarkan ayat. Ayat dalam surah, kalau nggak salah dalam surah Al-Fat. Itu surah Al-Fat ayat 9.
Allah mengatakan, Allah berfirman, litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziru wa tuwakkiru wa tusabbihu bukratan wasila. Ini ayat ini memerintahkan kita untuk menghormati dan kalau bahasa kita mapakaraja kepada Rasulullah SAW. Dilarang kita hanya menyebut-nyebut namanya. Allah mengatakan wa tu'azziruhu, itu menghormati, dan memuliakan. Itu perintah dari Allah. Yang tidak boleh kita ini sebagai umat yang mengaku pada Rasulullah SAW, tidak boleh kita sekarang menyebutkan Muhammad SAW, Muhammad saja, nggak boleh kita menyebutkan. Mesti kita menghormati. Minimal kita mengatakan Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, jadi membaca Sayyidina menurut para ulama di sini, yaitu pimpinan Syekhul Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar mengatakan, wa adamu dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ismahu bi awsafis siyadati fi hadzal hadits yadullu ala a'zami tawadhuhi alaihi salatu wassalam haitsu taraka dzalika at-tabdil wal ihtirama bi dzikri al-fadhis siyadati liman arada. Jadi adapun Rasulullah SAW tidak menyebutkan namanya dengan beberapa sifat sayyid, as-sayyid dan lain sebagainya, ya dulu ala a'zami, itu menunjukkan betapa besarnya, betapa tingginya tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia meninggalkan atau tidak menyebutkan yaitu penghormatan, kemuliaan, gelar-gelar kemuliaan terhadap dirinya. Kemudian mengatakan wa huwa ma narahu wal amru ma dzalika matrukum li ragbatil muslimin wa li kulli wijhatin salimatun la gubar alaih. Walaupun persoalan ini menurut Syekh Abdul Halim Mahmud, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, pimpinan tertinggi Al-Azhar di Mesir, mengatakan ini masalah ini, walaupun masalahnya diserahkan kepada yang masing-masing orang mau menyebutkan atau tidak, tapi Rasulullah SAW dalam situasi yang lain dia mengatakan, Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ada hadis, ini hadis sahih. Rasulullah SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Saya sayyid. Ya. Ana sayyid waladu Adam. Saya sayyid, pemimpin anak cucu Adam. Hadis yang pertama, hadis Yaumal qiyamati wala hafadan, dan ini tiada apa? Yaumal qiyamati wa awwalu man yushakku anhul qabru wa awwalu syafi awwal musyaffa. Hadis ini mengatakan bahwa Nabi mengatakan saya adalah sayyid, pemimpin anak cucu Adam, dan saya lah yang pertama-tama nanti dibuka kuburnya nanti pada hari kemudian. Jadi nanti kalau sudah mau bangkit di hari kemudian, nanti Rasul yang pertama-tama dibangkitkan dalam kuburnya, dan Rasul yang pertama-tama memberikan syafaat pada umatnya dan pada yang lainnya yang berhak mendapatkan syafaat. Itu hadis pertama. Kemudian hadis yang kedua, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar. Saya merupakan sayyid walad Adam pada hari kemudian dan tidak merasa bangga. Saya tidak berbangga dengan menjadi sayyid. Jadi ada dua hadis yang paling masyhur yang menyebutkan bahwa Rasulullah sayyid. Itu sebabnya kita ini yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap selalu mengatakan sayyidina. Tidak mau mengatakan ala Muhammad, mesti mengatakan ala sayyidina Muhammad. Kemudian kalau kita tanya orang yang tidak mengatakan sayyidina, itu pertama tadi karena Rasulullah waktu mengajar sahabatnya tidak mengatakan sayyidina. Yang kedua, dia bilang ada satu hadis. Ada satu hadis mengatakan la tusayyiduni fis shalah. Ini ada hadis mengatakan la tusayyiduni fis shalah, jangan kau membacakan sayyid dalam salat. Mengatakan hadis, menurut penelitian para ulama hadis mengatakan ini bukan hadis, hanya hadis dibuat-buat. Hanya hadis dibuat-buat bagi orang yang mau mendukung pendapatnya mengatakan tidak boleh mengatakan sayyid. Ini bukan hadis menurut para ulama hadis, terutama misalnya As-Sakhawi, seorang ulama hadis namanya Sakhawi, mengadakan penelitian dalam ini mengatakan kesimpulannya bukan hadis, hanya hadis yang dibuat-buat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang saya hormati, di sini mengatakan wa ala dzalika fala mani ayamna'u min dzikri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi alfadhi ziyada fit tasyahhudi wa ghairi imtithalan liqauli ta'ala. Oleh sebabnya itu maka tidak ada larangan
untuk melarang kita menyebutkan Rasulullah SAW dengan lafaz-lafaz as-sayyid, baik dalam tasyahud, tahiyat maupun selainnya. Tidak ada larangan. Kenapa? Karena itu merupakan yaitu pelaksanaan atau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 9 yang saya bacakan tadi, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwakkiru wa tusabbihu bukratan wasilah. Ini merupakan perintah untuk menghormati dan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai kita umatnya, umat sebagai pengikutnya, maka lebih pantas atau tidak layak kita kalau hanya sekedar menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW tanpa mengatakan Sayyidina atau berselawat kepadanya. Saya kira bapak-bapak, inilah yang barangkali penjelasan mengenai bahwa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah tidak mesti merupakan larangan atau bid'ah karena Rasulullah tidak melakukannya, tapi mesti ada didukung atau ada dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari ijma' atau qiyas atau dan lain-lainnya. Tanpa itu maka tidak boleh kita serta-merta mengatakan itu tidak boleh kita lakukan atau merupakan bid'ah atau dalalah. InsyaAllah saya kira dalam pertemuan berikutnya, mudah-mudahan merupakan terakhir, kita akan menjelaskan bagaimana pendapat ulama, para ulama tentang merayakan Maulid, Isra dan lain sebagainya. InsyaAllah kalau tidak ada halangan kita akan habiskan nanti persoalan ini. InsyaAllah pada malam jadwal nanti saya berikutnya. Lebih dan kurangnya minta maaf. Marilah kita sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillah hamdal hamidin, alhamdulillah hamdal syakirin, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa tuqdi biha jamil haja wa tutahhiru biha tarfuna binda ala wa tuballigh biha. Allahumma inna nas'aluka as-salamah. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna qulubana kama nusamshi. Allahumma ja'alna min al-ulama al-'amilin al-muqsitin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.